Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya bisa membuat video ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 42021210003. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil CJR atau Critical Journal Review Manajemen Pendidikan. Nah, ini merupakan data saya. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabani SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas KKNI. Kita sudah mengetahui bahwa Unimed itu ada KKNI-nya. Di sini mata kuliah yang akan kami bahas itu yaitu tadi manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja. Adapun di sini pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama identitas dari jurnal, yang kedua ringkasan isi jurnal. Ringkasan isi jurnal ini masih ada loh bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian serta hasil dan pembahasan. Yang ketiga adalah kesimpulan, dan yang keempat pembahasan atau analisis. Mohon maaf, sepertinya itu ada terbalik ya. Yang ketiga adalah pembahasan atau analisis, sedangkan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja. Di sini judul jurnalnya itu adalah implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah. Nama jurnal ini adalah Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan. Edisi terbitnya yaitu 2019, pengarangnya Alim Miftahu Rosyad, penerbitnya Tarbawi, kota terbitnya adalah Jawa Barat, nomor ISN 2442-8809 dengan volume 5 nomor 2 pada tahun Desember nih ya 2019. Ini merupakan alamat situsnya. Selanjutnya yaitu ringkasan isi artikel. Abstraknya yaitu di sini dijelaskan bahwa artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hakikat implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi pustaka. Pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam pembinaan moral siswa yang berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Ketiga aspek tersebut harus mendapatkan dikembangkan agar dapat mewujudkan siswa yang berkarakter mulia. Sehubung dengan konsep manajemen sekolah, pendidikan karakter perlu diinternalisasikan melalui kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan intrakurikuler. Nah, jadi dari abstrak ini kita kan tanpa harus membaca kan lebih dalam mengenai suatu jurnal, kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari artikel ini adalah itu. Sedangkan kita sudah mengetahui bahwa artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi dari abstrak, jurnal ini sudah memiliki keunggulan. Yang kedua adalah pendahuluan. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu cara upaya yang dilakukan secara sistematis dan penuh kesadaran, senada dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia Indonesia yang terbentuk melalui pendidikan karakter yang berkelanjutan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi selayaknya mampu mewujudkan keterpaduan nilai-nilai karakter. Karena pada dasarnya pendidikan karakter ini sangat diperlukan untuk membangun bangsa yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di awal nih udah dijelaskan bahwa metode yang dipakai adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pada hakikatnya, penelitian kualitatif berupa menyajikan berbagai fakta dan fenomena yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Namun, objek dalam penelitian ini adalah proses
prosesnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan karakter yang diterapkan di lingkungan sekolah. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah berbagai konsep, teori, dan literatur mengenai implementasi pendidikan karakter dari hasil kajian pustaka. Hasil dan pembahasan. Nah, didapatkan bahwa implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pelaksanaan penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli, yaitu Usman, mengemukakan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Nah, di sini kita masuk nih pada pembahasan atau analisis jurnal. Menurut jurnal yang saya review, karya Ali Miftahul Rosyad yang kita sudah bahas tadi, di situ menjelaskan bahwa manajemen sebagai suatu disiplin ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain seperti filsafat, psikologi, sosial, budaya, sosiologi, dan teknologi. Bahkan ilmu manajemen banyak mendapat kontribusi dari disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya, Harry mengatakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti suatu proses kerjasama yang sistematik dan kooperatif dalam rangka perwujudan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut saya sendiri, manajemen adalah penggunaan atau pengolahan sebuah lembaga atau sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan adalah suatu cara untuk meningkatkan mutu dan kualitas suatu pendidikan dengan menerapkan prinsip dari manajemen itu sendiri. Nah, di sini nih menurut jurnal yang direview, yang utama nih ya, menjelaskan bahwa karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sedangkan menurut saya, pendidikan karakter sangatlah penting, di mana kalau perbuatannya ataupun sikap moralnya baik, berarti dia berkarakter baik atau mulia. Begitu pula sebaliknya, kalau seseorang terlihat kurang baik, mungkin karakternya itu buruk. Mungkin ada campur tangan lingkungan ataupun diri sendiri. Ada lagi nih, menurut jurnal utama, tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dalam pembaruan penanaman tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual individu. Sedangkan menurut saya tujuan pembentukan karakter ini membuat suatu individu menjadi lebih baik lagi, membentuk pribadi yang pintar dalam menghadapi berbagai situasi. Sedangkan ada lagi nih, ada banyak nih pembahasan ataupun analisis jurnal. Di sini menjelaskan bahwa manajemen sekolah berkarakter adalah merupakan manajemen yang memiliki nilai-nilai karakter, norma yang luhur, beretika, mengerti diri sendiri, yaitu baik sesama manusia, berbangsa, dan bermartabat, serta terpadu dalam pengelolaannya. Sedangkan menurut saya, manajemen sekolah yang berkarakter sangatlah bagus apabila dijalankan dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan. Dan dengan adanya sekolah yang berkarakter dapat membuat siswa menjadi yang berkarakter baik pula. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan isi artikel. Yang pertama itu adalah kelebihan isi artikel. Nah, di sini saya melihat dari aspek ruang lingkup artikel. Dari jurnal yang saya review, jurnal tersebut sudah lengkap, begitu pula dengan sistematikanya yang runtut. Dalam penelitian ini, peneliti sangat lengkap mencantumkan semua data, baik itu metode serta analisisnya. Penyajian dalam penelitian ini juga sangat baik itu dalam segi bahasa, penggunaan font, serta bahasa yang digunakan itu sangat relevan dan penjelasannya juga sangat detail. Yang kedua,
Jurnal memaparkan dengan jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang, dan permasalahan mengapa dibuat penelitian sampai menjelaskan dan mendeskripsikan penelitian serta memberikan solusi terkait permasalahan. Yang terakhir, yang seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa pada bagian abstrak jurnal tersebut mengemukakan garis-garis besar dari isi jurnal sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui isi dari jurnal tersebut. Sedangkan dari aspek tata bahasa juga sangat bagus dan dapat dimengerti oleh saya ataupun mahasiswa lainnya. Kata-katanya juga sudah baku sesuai dengan EYD. Adapun kelemahan dari isi artikel ini mungkin dari aspek isi ya. Pada bagian kesimpulan, jurnal tersebut hanya mengemukakan kembali pendapat dari hasil di jurnal tanpa memaparkan pendapat dari penulis jurnal tersebut mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi jurnal. Sedangkan dari aspek tata bahasa jurnal tidak ada. Sudah sampai kita pada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah manajemen adalah suatu proses yang berkenaan dengan usaha manusia mencapai ataupun melalui bantuan manusia lain melalui secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Sedangkan penerapan pendidikan di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui 4 alternatif strategi. Yang pertama, mengintegrasikan konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. Dan yang terakhir yaitu keempat, membangun komunikasi kerjasama antar sekolah dengan orang tua pendidik. Udah habis nih ya, jadi mungkin itu aja penjelasan saya mengenai critical journal review manajemen pendidikan. Kalau misalnya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.